Oke. Eh, ya, nanti Saya saya buka akan tuh. share untuk ininya, user ID dan passwordnya untuk bisa akses. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi hari ini kita ada briefing sebelum level test Bapak Ibu lakukan karena banyak hal, beberapa hal ya yang Bapak Ibu harus pastikan sebelum level test itu dimulai. Oke, nah pada sudah tahu belum apa itu level test? Ada yang nggak tahu? Semua sudah pada tahu. Kalau sudah tahu, saya langsung treng 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 cepat-cepat gitu. Semua sudah pada tahu? Bisa dijelaskan Belum mungkin tahu. Oh, jelaskan ya. Oke, ya ya. Terima kasih. Oke. Jadi kalau udah pada ngerti, saya nggak usah jelasin lagi. Oke, ternyata masih butuh ya. Oke, jadi Bapak Ibu hari ini dipertemukan di Zoom meeting. Boleh ada mute nggak ya? Siapa yang speakernya masih berbunyi itu? Di mute aja ya Bapak Ibu ya, jadi tidak mengganggu yang lain. Oke, nah jadi standar kita bahasa Inggris yang saat ini kita pakai ya, baik itu adalah guru, baik itu adalah siswa, kita selalu pemetaannya itu ke CEFR ataupun GSE. Ya, CEFR itu kepanjangannya apa? Common European Framework of Reference. Baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa yang lain-lain, itu semua mereka pemetaannya di sini. Nah, kalau ditanya mana yang paling bawahnya dan mana yang paling atas. Yang di bawah A1 itu yang paling bawah, yang di atas situ itu yang paling tinggi. Ya, jadi biasanya kalau misalnya kita lagi mengetes guru ataupun partisipan ya, test taker yang memang dia sehari-harinya itu berbahasa Inggris ataupun bule ya, kita katakan native speaker, biasanya mereka itu ada di range C1 dan C2. Oke, nah kalau kita yang bukan bahasa pertamanya, bisa jadi kita berada di bawah level bawahnya. Tapi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi, selama kita di bangku sekolah, kita pernah nggak belajar bahasa Inggris? Pernah ya, kecuali nggak lupa ya. Oke, nah jadi kita pernah belajar bahasa Inggris, artinya kita nggak boleh ada di level yang paling bawah lagi, seharusnya. Ya, karena kita sudah punya ilmu di dalamnya. Cuman kadang karena kita jarang memakainya, sehingga kita lupa semua yang kita sudah belajar. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dengan adanya level test ini, Bapak Ibu akan tahu Bapak Ibu itu level bahasa Inggrisnya dari yang paling bawah sampai ke atas ini ada di mana sih gitu. Selama ini kan kita cuma spekulasi ya. Oh, kayaknya saya bisa deh bahasa Inggris. Oh, kayaknya ibu itu pinter bahasa Inggrisnya. Oh, ini spekulasi itu namanya. Karena tidak ada data yang kita bisa buktikan. Nah, jadi hari ini dari kami Medan Pustaka Mas ya bekerja sama dengan Pearson ataupun kita adalah distributor dari Pearson yang menyediakan tools ataupun tes yang kita namakan level test untuk menentukan Bapak Ibu itu ada di level mana. Ya. Nah, nanti pada saat tes itu berlangsung, Bapak Ibu akan diberikan soal di level tes ya. Bapak Ibu akan diberikan soal dari yang paling mudah hingga ke paling atas. Paling tinggi. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan merasa kok ini soalnya gampang ya. Ada yang mungkin tambah lama, tambah susah, tambah lama, tambah susah. Artinya soal yang diberikan ke Bapak Ibu itu akan adaptif. Adaptif artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab dikasih pertanyaan 1, 2, 3, misalnya dari A1 dan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya dengan benar semua misalnya. Nah, sistem akan menganggap Bapak Ibu itu sudah bukan di level A1. Jadi nanti sistem akan mengeluarkan soal yang lebih tinggi lagi. A2, A2 plus atau B1 bahkan. Ya, sampai nanti 30 menit ke depan sistem akan merasa puas sudah, oke, saya sudah tahu test taker ini ada di level mana. 30 menit akan berhenti tesnya sendiri ataupun Bapak Ibu bisa klik on submit button nantinya. Saya akan tunjukkan. Oke, ya. Nah, jadi kita akan ketemu, kita nggak pernah tahu ya, kita akan dapat soal yang dari mana, dari level apa, kita nggak pernah tahu. Tergantung nanti seberapa banyak jawaban benar yang Bapak Ibu berikan pada saat tes. Semakin banyak jawaban yang diberikan benar, berarti semakin tinggi atau semakin susahlah tes kita nantinya.
Tapi Bapak Ibu berharap semakin susah tes itu atau semakin gampang tes itu? Selama 30 menit ke depan. Pastinya kita ingin yang susah ya Bapak Ibu ya. Memang sedikit tantangan, tapi ya biar kita dapat nilai tinggi. Ada nggak yang mau dapat nilai rendah? Nggak ada ya. Oke, jadi oleh karena itu ya selama 30 menit ke depan kalau nanti Bapak Ibu melakukan tesnya, saya berharap Bapak Ibu bisa fokus. Jadi biar nanti ya hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu benar-benar pure dari kemampuan Bapak Ibu. Setuju ya? Oke, jadi 30 menit ke depan nanti kalau misalnya tes itu sudah Bapak Ibu lakukan, jangan diganggu siapapun. Bagi yang ibu-ibu yang punya anak ya, mungkin kuncikan diri dulu di dalam satu ruangan pada saat melakukan tes dan pastikan 30 menit itu tidak ada yang mengganggu. Kalau susah dilakukan di rumah, dilakukan saja di sekolah. Ya, oke. Tapi pastikan kita tidak diganggu. Itu dulu, karena kalau diganggu nanti efeknya itu akan kenilai dan kita akan salah-salahin, oh ini karena tadi saya begini, itu sudah di luar dari tanggung jawab kami. Oke, ya, jadi kami hanya dari briefing ini kami memastikan Bapak Ibu sudah tahu kondisi yang harus Bapak Ibu siapkan sehingga perjalanan level test ini bisa berlangsung dengan kondusif. Ya, oke. Nah, jadi dari segi standar apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya, clear ya. Jadi kita fight for B2 atau kita fight for A1? Let you decide ya. Oke, nah jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan level test, sebenarnya tujuannya apa sih level test ini gitu ya. Nah dari pihak sekolah ataupun yayasan, ada beberapa manajemen sekolah ataupun yayasan yang menginginkan ya Bapak Ibu itu dilanjutkan ke kelas pengembangan. Oke, melanjutkan ke kelas pengembangan. Jadi nanti setelah hasil level test itu kita sudah tahu Bapak Ibu ada di mana. Kalau Bapak Ibu terpilih menjadi salah satu partisipan yang akan masuk ke kelas pengembangan, Bapak Ibu harus berkomitmen selama 6 bulan ke depan akan masuk ke kelas setiap hari Sabtu, tapi kelasnya lewat Zoom, online. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan dikelompokkan sesuai dengan guru-guru yang ada di level yang sama Bapak Ibu. Contoh, Ibu mendapatkan nilai E2 di level test. Berarti nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan guru-guru yang ada di E2 juga. Seperti itu. Ya, oke. Kenapa? Karena materi di dalam kelas itu yang akan diberikan adalah E2 ke atas. Kalau yang di E1 mereka akan masuk ke kelas E1. Yang di B1 mereka akan masuk ke kelas B1. Oke? Nah, nanti setelah 6 bulan belajar, kita akan diuji lagi. Benar nggak selama 6 bulan ini kita sudah melakukan pengembangan? Namanya benchmark test, Bapak Ibu. Ya, jadi di benchmark test ini kita akan melihat seberapa jauh kita bisa melompat dari tahap awal yang kita berada. Oke, jadi kita ada berapa step? Kita ada 3 step. Level test pertama yang Bapak Ibu akan lakukan segera. Dan kalau Bapak Ibu terpilih oleh pihak sekolah untuk melanjutkan ke kelas pengembangan, Bapak Ibu harus berkomitmen 6 bulan ke depan untuk mengikuti kelas English Proficiency Development Program namanya, yang dilakukan setiap hari Sabtu. Nanti kami akan memberikan informasi lanjutan. Tapi saat ini Bapak Ibu tolong fokus di level test dulu ya. Oke. Nah, nanti selanjutnya setelah Bapak Ibu melakukan komitmen 6 bulan di kelas, kita ada tes selanjutnya lagi yaitu benchmark test. Alangkah baiknya kita mengetahui hasil ini supaya kita tahu di mana titik kelemahan kita dan di mana kita harus mengembangkan diri kita. Dari titik mana kita harus bergerak. Karena saat ini kita juga nggak clear ya, kita juga nggak jelas kita itu ada di mana sih sebenarnya level standar bahasa Inggris kita. Oke, nah dengan adanya nanti score report, itulah pembuktiannya where we are. Oke, alright, itu penilaiannya bukan dari kita, tapi memang dari sistem. Namanya yang kita pakai itu adalah level test dari Pearson. Oke. Ya, untuk mengetahui level CFR dan GSE kita itu ada di mana. Oke, ada pertanyaan mengenai standar? Kalau tidak ada, saya langsung saja ke
apa itu level test dan tesnya itu akan seperti apa. Oke, sebentar saya Oke, level test. Nah, level test yang kita akan lakukan dalam waktu dekat, ya, level test ini akan dilakukan selama 30 menit ke depan, ya, dari Bapak Ibu start the test, gitu, ya. Jadi maksimalnya itu 30 menit saja. Ada yang lebih cepat dari 30 menit, sistem akan berhenti. Yang penting si sistemnya sudah puas menilai Bapak Ibu ada di level mana, dia akan berhenti sendiri juga. Atau ada yang harus nunggu sampai 30 menit. Yang penting Bapak Ibu siapkan waktu 30 menit atau 35 menit lah minimal. Ya, oke, untuk melakukan tes tersebut. Oke, nanti setelah Bapak Ibu melakukan tesnya, mulai tes, soal-soal seperti inilah yang akan keluar. Tipe-tipenya, variasi soalnya, sorry. Tapi saya tidak bisa menjanjikan bahwasanya ini seperti inilah yang akan keluar. Tidak bisa. Tergantung nanti si sistem, karena di sistem itu mereka memiliki ribuan ya bank soal. Jadi nanti keluarnya itu juga akan random. Ya, random artinya tergantung nanti jawaban benar yang diberikan oleh Bapak Ibu pada saat melakukan tes itu. Oke, nah kalau misalnya nanti ada listening, Bapak Ibu akan diminta untuk play, ya, play untuk dengan cara mengklik button. Yang perlu saya highlight di sini adalah pada saat Bapak Ibu kalau sudah mulai tesnya, mohon setiap instruksi yang keluar di tes tersebut dibaca dengan teliti dan seksama. Ya, jangan selalu kita mengingatkan anak-anak kita ya, tapi kita juga lupa karena memang di Indonesia kita temukan banyak yang tidak membudayakan membaca. Padahal udah ditulis toilet di depan segede gaban, tapi kita masih menanyakan di mana toiletnya. Benar ya. Oke, ya. Jadi mohon Bapak Ibu nanti membaca instruksinya karena setiap pertanyaan yang keluar, instruksinya akan berbeda-beda. Ya, kalau Bapak Ibu membaca instruksinya dengan seksama, saya yakin tidak akan lost. Ya, oke. Nah, lalu nanti kayak misalnya ini ada pertanyaan yang use no more than 3 words. Jadi jangan dijawab lebih dari 3 kata Bapak Ibu. Kalau mau dibenarkan jawabannya. Ya, walaupun jawaban kita benar, tapi kalau kita tidak ikut dengan instruksi, kayak kita menjawab itu lebih dari 4 kata, kita akan disalahkan juga, gitu. Ya, karena kita tidak memenuhi syarat ataupun instruksi yang tertera. Ya, mungkin nanti ada beberapa soal yang kita harus drag and drop. Tarik, jawab, susun kalimat yang benar. Ya, jadi variasi soalnya di dalam sistem itu beraneka ragam. Dan saya tidak bisa kasih tahu yang gimana tes soalnya itu nggak bisa. Oke? Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu dites, itu ada 4 skill ya Bapak Ibu ya. Listening, reading, writing, dan speaking. Jadi Bapak Ibu nanti waktu tes ya, Bapak Ibu harus memastikan Bapak Ibu itu sudah memiliki perangkat-perangkat yang nanti saya akan sebutkan. Ya, oke, kita ada speaking testnya. Jadi Bapak Ibu butuh headset yang sudah terpasang mikrofon dan juga speakernya, earphone. Ya, oke, saya yakin karena kita sudah terbiasa dengan Zoom meeting, pasti Bapak Ibu punya peralatan tersebut. Ya, oke. Jadi kalau setelah lewat briefing ini Bapak Ibu punya masalah pribadi yang saya sudah bahas di briefing dan ternyata Bapak Ibu tidak mendengarkan dengan baik dan lupa pada saat mau melakukan tes, itu sudah menjadi di luar dari tanggung jawab kami sebagai penyedia. Karena dengan adanya pengulangan tes ataupun nanti ada masalah gitu ya, di luar dari tanggung jawab kami tidak bisa memberikan replacement testnya. Tapi satu hal, kalau memang itu kesalahan sistem, kami akan gantikan ujian ulang. Tapi kalau itu adalah kesalahan dari pribadi masing-masing, kami tidak bertanggung jawab untuk memberikan replacement. Oke?
Jadi sebelum itu makanya kita perlu briefing ini supaya kita sama-sama mengerti what we have to do and what we don't do during the test. Oke? Nah, ketika Bapak Ibu nanti ada di tes ya, itu ada namanya listen and write. Listen to the recording and type what you hear. Artinya kita harus mendengar, setelah kita mendengar kita harus mengetik apa yang kita dengar. Dan ingat, recordingnya cuma diputar 1 kali saja Bapak Ibu. Oke? Dan semua pertanyaan yang sudah dikeluarkan oleh sistem harus dijawab. Kita tidak bisa membalikkan soal yang tadi sudah keluar, kita jawab lagi, nggak bisa. Jadi begitu kita klik next, dia akan go to the next question. Kita nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti soalnya sudah keluar, pastikan Bapak Ibu menjawab dulu sebelum go to the next question. Ya, oke, karena kita tidak bisa berbalik arah lagi. Dia akan maju terus dan terus. Oke ya. Nah, Bapak Ibu setelah melakukan tesnya selesai, Bapak Ibu akan kami kirimkan ke sekolah ya sebenarnya score report ini. Dan nanti pihak sekolah yang akan memutuskan apakah score report ini sekolah akan berikan ke masing-masing guru, itu kembali ke keputusan sekolah masing-masing. Ya, nah jadi nanti di score report ini akan terbaca kita itu ada di level CEFR yang mana. Kita ada di GSE level apa, akan tertera di score report. Dan secara individual skill, listening, reading, speaking, dan writing, itu juga akan tertera. Oke, jadi kita bisa melihat kelemahan kita itu ada di skill yang mana. Apakah di listening kah, ataukah di reading kah, ataukah di speaking dan di writing. Oke, ya. Itu. Jadi nanti kami akan membacakan hasil berdasarkan nama sekolah. Mungkin itu saja untuk level tes. Dan sebelum level tes itu dilakukan oleh Bapak Ibu, saya mau memastikan 4 hal ya. Oke. Hal pertama, Bapak Ibu harus melakukan, dengar baik-baik ya Bapak Ibu, melakukan level tes ini dengan menggunakan laptop atau PC saja. Tidak dibenarkan menggunakan iPad, tab, ataupun handphone. Jadi kami hanya menyarankan Bapak Ibu menggunakan laptop atau PC saja. Hal pertama. Hal kedua, Bapak Ibu tolong pastikan Bapak Ibu menggunakan headset. Jangan menggunakan speaker yang ada di laptop ataupun karena kadang suaranya nggak terekam. Itu ya. Kalau bisa headset dipakai yang ada mikrofonnya. Oke? Karena itu sangat membantu kita pada saat nanti perekaman suara di speaking. Oke, pertama kita sediakan PC atau laptop, kedua kita sediakan headset yang sudah ada mikrofonnya Bapak Ibu. Ketiga, pastikan laptop kita nanti Bapak Ibu pada saat melakukan tes itu kan harus dari browser ya. Jadi browser yang digunakan adalah browser Google Chrome Bapak Ibu. Ya, jangan menggunakan browser lain selain Google Chrome. Karena takutnya tidak akan stabil ya kalau tidak memakai Google Chrome. Hal terakhir dan keempat dan terakhir, pastikan Bapak Ibu punya koneksi internet pada saat melakukan tes minimal 1 Mbps. Ya. Oke, jadi 4 hal sebelum tes berlangsung kita pastikan 4 hal ini sudah kita siapkan. Mungkin terakhir ya, kita harus di dalam ruangan yang kondusif supaya tidak ada gangguan. Handphone di silent. Karena kami percaya Bapak Ibu sudah, ya kita sama-sama sudah menjadi seorang guru ya. Jadi instruksi-instruksi yang harus dan tidak itu sudah harus bisa dibedakan. Ya, we let you do yourself.
Jadi jangan nanti tadi ya ada yang curiga gurunya ternyata mungkin bukan dia yang melakukan tesnya katanya. Nah, jadi itu terpulang lagi ke kita masing-masing ya. Oke, okay? We don't make up the test ya. So we want whatever that is real. Gitu. Oke? Okay? Alright. Nah, sejauh ini sebelum saya ke tesnya, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Semua jelas? Maaf Bu, Silakan Pak. saya dari SMK Matria Wira Batam. Ya. Nama saya Fernando Putra. Jadi saya itu baru mendapatkan informasi dari kepala sekolah saya untuk mengikuti Zoom meeting hari ini. Tapi saya tidak tahu apakah saya ini sudah terdaftar apa belum Bu. Apakah saya masih bisa mengikuti tes briefing hari ini? Oh, oke. Ya. Bapak namanya tidak ada di daftar, tapi kalau Bapak mau mendengar, silakan. Nanti Bapak boleh tanyakan kembali lagi ke pihak sekolah ya. Pak Anton juga sepertinya ada di dalam Zoom ini. Nah, nanti boleh ditanyakan. Kalau misalnya Bapak ready untuk the test, tinggal daftar aja Pak. Ya, yang penting Bapak udah melakukan briefing. Oke? Oh ya. Siap Bu. Alright. Thank you. Ya. Hmm. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan mengenai standar, mengenai soal-soal, mengenai hal-hal yang kita harus sediakan sebelum tes itu dilakukan. Jadi kemarin itu ada satu guru yang menanyakan ke saya, aduh ini saya rupanya lupa siapkan apa? Siapkan headset gitu ya. Dan ini saya jerit-jerit ya, saya sudah briefing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau iya enggaknya itu tergantung Bapak Ibu mau melakukannya apa enggak. Gitu ya. Oke, karena Miss nggak Melvi, mungkin. Ya, silakan Ibu. ya Miss Melvi, mohon maaf boleh di-review kembali atau diulang kembali terkait yang 4 hal yang harus disiapkan. Khawatir saya ada salah atau Oke, skip belum tercatat. oke, ya terima kasih. Oke, jadi ada 4 hal. Pertama, kita siapkan laptop atau PC untuk melakukan tes. Jadi nggak boleh memakai tablet ataupun handphone karena terlalu kecil layarnya, Bapak Ibu. Ya, kita maunya semua menggunakan laptop atau PC. Hanya dua alat itu yang boleh, hardware ya. Oke, kedua, Bapak Ibu harus menyediakan headset yang sudah dilengkapi dengan mikrofon dan speaker ya, supaya kita bisa mendengarkan listening itu dengan baik. Kembali lagi ke Bapak Ibu, kalau misalnya laptopnya sudah dilengkapi dengan equipment headset tersebut, Bapak Ibu nggak usah menyiapkan lagi. Tapi ingat, kalau kita ngomong pastikan ya benar-benar itu bisa terekam oleh mikrofon dari laptop kita. Tapi amannya kalau Bapak Ibu ada headset itu lebih bagus lagi. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti mau melakukan itu di mana. Kalau misalnya memang equipment itu tidak ada di rumah, saya anjurkan Bapak Ibu melakukan itu di sekolah. Tapi mungkin di lab komputer atau seperti apa. Jadi nanti saya akan memberikan waktu ya, enggak sekarang Bapak Ibu tes gitu ya, sampai besok boleh. Jam berapa nanti saya akan informasikan. Ya, jadi saya juga nggak mau uber-uber ya, nanti Bapak Ibu jadi kayak, aduh panik pula nih, saya nggak ada ini, saya nggak ada itu. Jadi saya berikan waktu sampai besok tes ini bisa dilakukan. Alright, Miss, silakan. ya, sebentar, maaf ya Miss Melvi, sebelumnya karena saya terlambat ya, baru saja bergabung di Zoom meeting. Saya dari Global Prima dan 30 menit saya terlambat karena baru dapat link dari kepala sekolah. Apakah ini briefingnya ini untuk semua level atau level tertentu, Miss? Semua level Ibu yang akan melakukan tes. Oh, oke. Ya. Oke. Ini Terima kasih. kebetulan kita ada merekam, jadi nanti rekaman ini bisa dilihat ulang kembali. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kabarin aja Ibu. Oke, terima kasih Miss. Nanti saya juga akan share nomor ya, nomor saya di sekarang aja ya. Jadi biar kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, yang penting pas saya tidak ada meeting, saya bisa membantu untuk menjawab segala pertanyaan. Oke, itu sudah ada nomor saya ya di Zoom chat. Jadi biar Bapak Ibu
merasa aman aja ya, pada saat ada masalah, you know who you want to ask. Oke, terima kasih, Miss. Boleh di WA, itu nomor WA saya juga sama. Melvi, may I Yes, ask you something? yes, Miss. Hello, nice to meet you. Yes. Nggak nice to meet you lagi, udah basi. Ya, gimana? Bu, Bu jadi hari Sayur. ini CSFR test yang pernah diselenggarakan dulu waktu di global, seingat saya hari itu tidak ada speaking ya Bu? Yes. Ya, Kali jadi ini, sekarang ini ada speaking. betul, karena ini rencananya Bapak Ibu kalau misalnya sudah level test, kami akan masukkan ke kelas pengembangan yang dimana nanti kelas pengembangan itu juga ada speaking kelasnya. Jadi Ya. kali ini kita sudah tidak pakai yang 3 skill Ibu, kita pakai yang 4 Oke, 4 skill. Ya, terima kasih. Berarti ini memang paket yang lengkap. That's why you need Pertanyaan headset. saya ada. Ya. Ya, pertanyaan saya adalah, apakah nanti waktu sebelum kita melaksanakan tes ada dummy questions atau kita sebut seperti simulasi gitu. Jadi kita tahu apakah ini headsetnya connect, apakah headsetnya berfungsi, karena masalah koneksi speaking kan Bu Mel. Kalau Yes. semalam kan hanya listening, kita pasti dengar hanya menggunakan dengan alat ya. Tapi kalau speaking, apakah kita bisa mengetes suara kita tuh masuk atau enggak? Apakah ada contoh atau dummy question lah, kita seperti simulasi lah kita katakan. Ibu cepat banget, itu nanti next-nya yang saya akan bahas. Ya, nanti saya akan berikan jawabannya. Tenang. Oke, ya itu. Makanya nanti begitu kita sudah tidak ada pertanyaan, saya langsung akan masuk ke dalam tes. Nah, nanti tes itu seperti apa biar Bapak Ibu bisa melihatnya. Langsung. Oke? Ya. Ada lagi mungkin tadi dari segi standar, alat-alat yang Bapak Ibu harus sediakan dan kondisi seperti apa yang kondisi ruangan seperti apa ya yang Bapak Ibu harus berada, itu udah jelas. Kalau sudah jelas, saya langsung masuk ke Google Chrome ya Bapak Ibu ya. Anggap kita sudah mau melakukan tesnya saat ini. Oke, beranggap ya. Nah, jadi nanti setelah meeting ini selesai, saya akan mengirimkan, tapi pelan-pelan ya Bapak Ibu ya, karena ini tadi ada pendaftarannya agak ini, jadi saya harus cek ulang kembali. Saya akan nanti mengirimkan ya ke masing-masing nomor WA yang sudah didaftar, itu ada file PDF yang berisikan website yang bisa Bapak ketik, Ibu ketik ya, untuk masuk ke level test tersebut. Seperti ini nanti PDF filenya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu bisa mengcopy go-to-nya ini ya, yang HTTP ke Google Chrome-nya kita. Oke, ya, HTTP ini ke Google Chrome. Contoh ya, saya perlihatkan. Kita copy, kita klik. Nanti kita akan didirectkan ke laman seperti ini Bapak Ibu. Jadi jangan ke laman Google Classroom atau apa ya, hanya ke laman Pearson English Test Hub. Oke, pastikan Bapak Ibu masuk ke laman seperti ini. Oke, nah setelah kita masuk, di dalam PDF file itu tersebut, saya sudah memasukkan username dan password yang bisa Bapak Ibu pakai. Oke, biasanya sesuai dengan nama. Contoh ya, saya masukkan nama dan password itu biasanya semua sama ya Bapak Ibu ya. M huruf besar, PM kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbeda. Yang berbeda hanya username ya Bapak Ibu. Nanti tergantung PDF format yang Bapak Ibu terima. Tapi kalau password itu semua sama. Jadi biar tahu ya, ini M ada yang huruf besar. Nanti jangan ditanya lagi ya, ini kenapa saya nggak bisa masuk, ternyata hurufnya salah gitu ya. Jadi M yang di depan itu capital letter, PM-nya kecil, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebentar. Ya, setelah kita masuk, kita akan masuk ke halaman ini. Jadi nanti kalau ada masalah, tolong kabarin ya, anytime. Pokoknya jangan panik, stay calm aja ya. Nah mungkin Bapak Ibu akan didirect ke halaman My Profile pada saat Bapak Ibu sign in. Oke, tapi kalau enggak, Bapak Ibu pastikan aja itu ada di tab My Upcoming Test. Nah di sini nanti Bapak Ibu akan temukan dua menu atau dua button.
satu buttonnya warna oranye, satu buttonnya warna biru, hijau biru, whatever ya. Oke, nah yang kalau kita belum ready Bapak Ibu ya, mohon mengklik launch sample test dulu. Seperti yang tadi Miss Ayu tanyakan, kita bisa cek equipment nggak? Kalau equipment kita itu berjalan dengan, maksudnya berfungsi dengan baik gitu ya. Kita bisa klik launch sample test ini, kita launch sample test, nanti di situ akan dikasih contoh simulasi-simulasi dulu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menjawab pertanyaan yang ada di sana. Ya, tidak perlu menjawab. Kalau mau dijawab juga nggak apa-apa, tapi nggak akan ada nilainya seperti itu. Nggak akan ada nilainya. Ya, oke, itu cuman biar Bapak Ibu mengetahui kira-kira soalnya nanti seperti apa, kayak yang tadi saya tunjukkan sih, gitu. Ya, jadi biar kita bisa tahu dulu, oh kira-kira seperti ini. Dan di sampel test itu Bapak Ibu juga bisa mengecek equipment. Apakah mikrofon saya jelas rekamannya gitu. Jadi jangan di skip ya Bapak Ibu ya. Tolong untuk sampel test ini pastikan Bapak Ibu masuk ya, ataupun run the sample test before you go to the real test. Tapi kalau soal yang ada di sampel test itu tidak mau dijawab, kita klik next aja, nggak masalah. Oke, so if you just want to see ya, kalau misalnya Bapak Ibu hanya mau melihat contoh soalnya itu seperti apa, klik di launch sample test dan cek equipment di sana. Jangan belum ke sample test kita udah ke launch test ya. Kalau nanti ada masalah di equipment, kembali lagi saya katakan ini itu di luar dari tanggung jawab kami. Karena Bapak Ibu tidak melakukan pengecekan equipment sebelum real test itu dilakukan. Oke, kenapa briefing ini sangat penting? Karena Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu klik launch testnya, waktu akan muncul di layar kiri kanan atas dan itu akan counting down. Oke, kita nggak bisa stop ya, nggak bisa berhentikan. Begitu jalan, itu sudah akan lanjut sampai berakhir. Dan pastikan Bapak Ibu ketika kita sudah launch test, kita nggak bisa pause, kita nggak bisa bilang saya ke toilet dulu, itu nggak ada excuse lagi. 30 menit ke depan harus kita selesaikan tes tersebut. Oke? Ya, jadi sangatlah berhati-hati karena ada yang aduh saya kan nggak tahu ya, tadi saya sudah launch test. Oh, itu sudah tidak berada di tanggung jawab kami lagi. Oke, ya. Jadi launch test ini ditekan pada saat Bapak Ibu memang sudah ready, sudah cek equipment, sudah ready dan tidak akan kemana-mana, tidak akan ada gangguan apalagi, you can launch the test. Dan ingat, kita tidak bisa kembali ke soal sebelumnya ya Bapak Ibu ya, kalau launch testnya sudah berlangsung. Jadi nanti ada waktu. Jadi di sini tesnya bukan hanya jawaban benar, tapi secepat apa Bapak Ibu bisa menjawab juga. Itu akan dinilai. Oke, ya. Jadi ini sangat hati-hati ya, karena begitu kalau udah jalan ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa stop, nggak bisa pause. Pokoknya kita harus menyelesaikan what we have started gitu. Oke, tapi kalau di launch sample test, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk bolak-balik itu terserah. Ya, oke. Tadi kami juga baru mengetes anak-anak ya di sekolah dan mereka berjalan mulus. Jadi nggak ada masalah. Yang penting instruksi hari ini briefingnya didengerin dan pay attention to it. Ya, jangan panik. Andaikan selama tes berlangsung tiba-tiba koneksi kita up and down. Jadi kalau bisa nanti pada saat tes ya Bapak Ibu menggunakan wifi di rumah atau di kantor atau di mana, nggak rame-rame yang gimana ya Bapak Ibu ya, biar kita benar-benar bisa fokus di tes kita. Karena kita nggak tahu kan itu misalnya contoh koneksi sekolah kita itu 5 Mbps, tapi sekali tes ada 5 orang, nah itu udah jadi 1, jangan sampai 6 orang lagi gitu loh. Karena dibagi 5 itu udah 1 orang cuma 1 Mbps. Kalau dipakai 6, 1 orang di bawah 1 Mbps, nah itu akan terganggu sekali sebenarnya. Ya, dan pastikan karena kita akan merekam suara, jangan ada teman-teman yang lainnya yang di samping yang mengganggu kita. Ataupun kita rame-rame ujian di dalam satu ruangan, begitu kita lagi rekam suara, teman kita yang lagi listening itu terganggu. Nah, jadi tolong kondisi itu Bapak Ibu udah bisa
sediakan, siap-siap juga ya, kira-kira kondisi ruangan seperti apa yang harus saya berada. 30 menit aja Bapak Ibu, jadi nggak lama-lama. Oke? Ya, pastikan. Jadi jangan nanti tiba-tiba ruangannya rame gitu, terus suaranya nggak terekam atau nggak terdengar. Nah, itu juga udah di luar dari tanggung jawab kami. Oke? We only replace you kalau itu adalah masalah dari sistem. Alright? Ya, oke, itu saja mungkin untuk, jadi kita bisa klik launch test ya, anytime kita mau kalau kita sudah ready. Kalau misalnya andaikan nanti ada masalah ya, contoh ya, ada masalah, Bapak Ibu tolong siapkan handphone, Bapak Ibu capture dulu masalahnya, misalnya apa yang muncul di layar, misalnya layarnya nggak bergerak atau tiba-tiba ngehang gitu ya. Nah, Bapak Ibu tolong capture supaya kami bisa menjadikan itu sebagai bukti untuk claim your replacement. Oke, tanpa bukti kami juga tidak bisa replace. Ya Bapak Ibu ya, namanya tesnya online ya. Nah, itulah. Jadi tergantung banget sama koneksi. Nah, di capture lalu simpan dulu, biarin nanti sampai akhir tes baru dilaporkan ke kami aja. Karena once you already start the test itu nggak bisa balik lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi di capture aja supaya nanti waktu selesai bisa dilaporkan dan kami akan menggantikan kalau memang itu kesalahan sistem. Oke, setelah Bapak Ibu capture, diamkan supaya tidak mengganggu fokus kita ya. Bapak Ibu refresh button aja, karena di Google Chrome ini kan ada refresh button ya. Jadi dia akan merefresh ulang. Jadi kalau misalnya ada masalah, Bapak Ibu capture dulu pakai HP, diamkan HP-nya, nanti baru laporan. Bapak Ibu langsung klik refresh button. Supaya page itu bisa di-reload kembali dan Bapak Ibu akan mempunyai halaman baru lagi gitu. Ya, oke, jadi salah satu penyelamatnya adalah refresh button kalau misalnya masalah koneksi. Tunggu 1 sampai 10 detik. Kalau dia tidak reload, kita baru tekan sekali lagi. Tapi bersabar ya, jangan tek 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 langsung ditekan reloadnya semua. Waduh, entah nanti munculnya apa, nggak tahu ya. Jadi bersabar aja, jangan panik. Intinya kalau ada masalah, oh ini kayaknya saya anggap ini masalah. Saya capture dulu, biarkan HP saya di samping, saya langsung klik the refresh button, selesai. Nanti halaman itu akan muncul halaman lain mungkin ya, nggak halaman itu lagi, tapi dia akan reload another page. Ya, nanti kalau nggak errornya, kita akan kelihatan itu di sistem kita. Oke ya Bapak Ibu ya, jadi jangan panik kalau misalnya ada masalah, klik capture, klik refresh button, nanti di akhir baru laporkan ke kami aja. Kami akan mempertimbangkan kalau misalnya memang replacement dibutuhkan, kami akan memberikan replacement test. Oke? Alright, setelah selesai dari launch test nanti, Bapak Ibu tinggal klik on submit button saja. Kalau ada yang nggak ada submit button, biasanya dia sudah done gitu ya. Oke, nah kalau bisa Bapak Ibu sanksi, ini ada nggak ya tes record saya sudah ada diterima misalnya. Boleh japri dan tanyakan. Saya akan menjawab itu. Oke? Ya, saya udah melakukan tes. Apakah report saya sudah masuk? Silakan. Kalau nggak yakin ya, kalau udah yakin ya udah. Nanti saya akan laporkan itu kok. Bahwasanya ini semua sudah selesai gitu. Oke? Ada yang mau melakukan tes 1 jam ke depan? Bu Mel, ada pertanyaan lagi. Yes, Bu Ayu. Tadi kan kita mau buka halaman English Pearson ya, Bu? Ya. Supaya kita bisa mengcopy user dan password yang ada di website, benar ya? Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita membuka halaman English Pearson itu, Bu? Apakah kita harus menginstal? Apa kita harus Oh, nggak usah. Jadi Ibu ke Google Chrome aja. Nanti kan ada di yang nanti PDF file yang saya akan share itu kan seperti ini ya Bu ya. Sebentar. Nah, Ibu tinggal copy paste websitenya aja. Ini websitenya. Nah, Ibu copy paste ke Google Chrome. Ya, terus ke? Nanti Ibu langsung diminta untuk memasukin username dan password. Ya, maksud saya English Pearson itu, halaman English Pearson itu saya bukanya dari mana? Ini
Google Chrome Ibu. Jadi Ibu Itu dulu diklik ya. Oke. ya, atau Ibu mau klik langsung dari sini bisa, atau kalau nggak bisa diklik, Ibu copy HTTP ini, nah, dia akan mendirect Ibu ke lamannya. Ini lamannya. Oh gitu. Kemudian passwordnya sama username-nya masukkan ya. Ya, yang Ibu dapat dari PDF formatnya nanti. Betul. Oke, ya terus aku Kan Ibu otomatis langsung direct di sini. Oh, I see, I see, I see, I see. Tapi Oke. mending pakai Google Chrome ya Bu ya. Jadi di copy paste saja ke Google Chrome website kita. Supaya I see. karena ini kayak saya kan lagi pakai MacBook gitu ya. Saya di directnya ke Safari gitu. Jadi kalau bisa pakai Google Chrome aja. Jadi di Ya, copy aja. otomatis ya. Di copy aja yang HTTP tadi ke Google Chrome web browsernya. Siap, Nanti siap. laman ini akan keluar terus kita masukin username dan password, langsung sign in aja. Oke, dan thank you, Bu Melvi. Ya. Oke. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Miss Melvi, izin bertanya dong. Silakan, Pak. Iya, sebelumnya saya mohon maaf. Tadi saya agak sedikit telat bergabungnya karena ada masalah kendala. Jadi tadi begitu saya gabung, tadi yang saya dengar pertama kali itu tesnya akan berlangsung 30 menit ya, Bu ya? Benar ya? Betul. Ini saya lihat di halaman Pearson-nya ini tadi due date-nya 30 September, berarti untuk tesnya itu tidak serentak berarti ya? Oh, enggak ya Pak. Itu memang sengaja di set 30 September, 1 bulan. Tapi karena kita lagi membutuhkan data ini untuk kelas pengembangan yang akan berlangsung itu 4 September, jadi kami butuh Bapak Ibu menyelesaikan tesnya itu besok paling lambat. Oh, besok paling lambat ya? Ya, walaupun di Untuk expired date-nya itu masih 1 bulan ya Pak ya. Oh gitu. Untuk penyerahan link yang tadi itu yang perlu kita Nanti setelah meeting ini kita akan broadcast itu ke masing-masing nomor WA. Oh ya, oke. Ya. Oke, thank you, Miss. Dalam bentuk PDF file ya Pak, yang seperti tadi saya tunjukkan. Jadi yang Bapak Ibu akan terima nanti setelah meeting kita selesai, pelan-pelan ya, saya butuh waktu untuk broadcast ya. Jadi yang nanti kita akan terima itu seperti ini. Begitu Bapak Ibu terima ini, Bapak Ibu boleh melaksanakan tesnya. Untuk Ibu, permisi Bu, mau nanya. Ya, silakan Pak. Untuk tesnya besok itu sampai jam berapa ya Bu? Oke. Karena kan ada kegiatan lain mungkin. Boleh saya tetapkan sampai jam 12 siang nggak? Kalau bisa sore Bu. Karena saya masih ada ngajar Bu. Nggak bisa Bu, terlalu cepat. Sebenarnya kita ada kelas orientasi ya untuk kelas pengembangan tadi. Jadi kita pikir mau kejar kelas orientasinya di jam 1. Tapi kalau memang Bapak Ibu nggak bisa, terpaksa nanti kita punya kelas orientasi khusus ya buat yang tesnya akan terjadi besok gitu ya. Oke, sampai jam 17 WIB besok hari Sabtu ya. Oke. Nah, jangan lebih ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau yang lebih nanti kerjaan saya jadi nggak beres-beres dah. Ya. Oke. Jam 17 WIB ya Bapak Ibu yang sudah terdaftar hari ini dan nanti akan mendapatkan PDF formatnya. Lakukan tesnya selambat-lambatnya hari Sabtu tanggal 28 Agustus jam 17 WIB, bukan jam 17 Amerika ya, Bapak Ibu. Oke? Alright. Lebih kurang 24 jam ya Bapak Ibu ya dari sekarang. Jadi cukup ya waktunya ya. Jadi 30 menit aja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyisihkan waktunya. Oke? Ya, ada lagi yang mau bertanya? Gak ada. Semua jelas. Kalau jelas, mungkin itu aja yang kita ingin sampaikan di sesi briefing siang hari ini. I wish you nothing but good luck for your level test. Ya, don't be panic, stay calm. Selama ini kan kita selalu menguji anak-anak kita ya. Jadi coba kita berada di susnya mereka dulu. Ini ada yang raising hand. Oh ya Pak Anton, silakan Pak. Oke, makasih Bu Melvi. Bu Melvi kan kemarin kita bicara itu kurang 1 orang ya, karena khawatirnya nanti kalau tes ada yang bidu lagi nanti tak bisa di-replace lagi kan, waktunya sudah mepet, makanya dimasukin ke 2 orang. Oke.
Bapak Jadi minta mungkin yang, oh ya Pak, tadi yang di ya, itu jadi disuruh jadi isi kan di form. sini kan ada 2 orang kan, ada Pak Hmm. Fernando nanti sama nanti kontaknya saya kontak sama Bu Linda aja nggak apa-apa Ya, gitu. oke, Jadi boleh. sama Bu Miss Azura ada 2 Ah, orang ya di sini ya, ya. nanti Oke, thank you. didaftarin aja Pak nama Pak Fernando, Oh biar ya. kita bisa kasih PDF-nya juga ke Pak Fernando. Oke, makasih Bu. Thank Biar you. nanti kalau pas kebetulan ada placement testnya ini, kebetulan nanti hai lagi, Ibu tidak rekomen lagi. Ya, Ujungnya cari lagi kan agak repot terima juga. kasih Pak buat Iya. pengertiannya. Oke. Terus nanti juga saya minta ini ya, recorded linknya supaya nanti saya sharekan kepada mungkin tadi Ibu Melvi ada sempat koneksinya putus-putus sedikit di awal ya. Oke. Mungkin koneksinya kurang. Mungkin kalau di Zoom biasanya dia jelas. Jadi that's good kalau dapat linknya. Oke, thank you Bu Nanti Melvi. saya langsung share ke Bapak aja untuk Oke. ini ya. Oke, thank you Bu. Ada yang perlu di-share linknya lagi? Ya boleh. Kalau Boleh Bu Melvi, saya minta juga. Oh ya, Miss Aprina ya. Oke, Miss Aprina nanti tolong japri saya aja ya, Miss ya. Biar saya tahu mana yang saya perlu. Nanti gini aja deh, yang ada namanya di pendaftaran, saya sekalian share link aja lah ya. Gitu ya. Jadi biar bisa dilihat ulang. Oke, boleh. Ada lagi pertanyaannya? Nggak ada? Oke. Wish you nothing but good luck ya. Jadi kalau ada masalah, what happen before we end up this briefing? Kita capture dulu halamannya, kita abaikan dulu ya. Nah, lalu kita klik refresh button, lanjutkan tesnya ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung telepon saya ya, nanti Bapak Ibu nggak bisa melanjutkan tesnya. Kan saya sudah kasih kode rahasianya kan ya. Jadi baru di refresh button, setelah itu lanjutkan, nanti laporannya setelah selesai aja. Kalau memang benar-benar itu ada masalah, kelihatan nanti dari sistem. Oke? Siap. Good luck and stay safe. Stay healthy. Bye-bye everyone. Oke. Thank you Bu Melvi. Thank you. Thank you, Miss Bapak Ibu Melvi. semuanya. Miss Melvi. Bye. Bye. Thank you Miss. Bye. Bless you. Thank you.